Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Perkenalkan, kami anggota kelompok A mata kuliah Ekologi Umum. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami berkaitan dengan populasi. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Maria Yasinta Alfania Vika dengan NPM 1901820500007, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua, atas nama Niluh Putu Asrini dengan NPM 1901820500014. Yang ketiga, atas nama Wilhelmince Umbupati dengan NPM 1901820500006. Dan yang terakhir, atas nama Nona Tami Rambudai dengan NPM 1901820500009. Berikut merupakan foto dari anggota kelompok A. Foto yang pertama bagian kiri, saya sendiri atas nama Maria Yasinta Alfania Vika. Yang sebelah kanan saya foto dari Niluh Putu Asrini. Terus yang sebelah kiri bagian bawah atas nama Wilhelmince Umbupati. Dan yang sebelah kanan bawah atas nama Nona Tami Rambudai. Berikut kami akan masuk ke materi kami berkaitan dengan populasi. Di sini saya akan membagi waktu penjelasannya itu dengan partner saya atas nama Niluh Putu Asrini beserta 2 orang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai menjelaskan materi kami. Baik, kita masuk ke tujuan pertama, yaitu menjelaskan setiap spesies tidak dapat mencapai potensi biotiknya. Jadi perlu kita tahu apa yang dimaksud dengan potensi biotik. Potensi biotik merupakan laju maksimum reproduksi suatu populasi. Hampir semua populasi organisme akan tumbuh cepat membentuk pertumbuhan yang eksponensial. Nah, pertumbuhan eksponensial, setiap populasi organisme hampir tidak berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. Adapun faktor-faktor yang mengontrol pertumbuhan populasi ada 2. Yang pertama, faktor pembatas yang tergantung pada kepadatan dan faktor pembatas yang tidak tergantung pada kepadatan. Jika tersedia kondisi yang ideal untuk tumbuh dan bereproduksi, maka setiap spesies bisa mencapai potensi biotiknya. Tetapi, jika suatu spesies dikatakan tidak dapat mencapai potensi biotiknya, itu dikarenakan jika tidak tersedia kondisi yang ideal untuk tumbuh dan bereproduksi dari spesies tersebut. Berikutnya adalah tujuan kedua, yaitu membandingkan antara pertumbuhan eksponensial dan logistik. Pertumbuhan eksponensial, perubahan ukuran populasi jika tidak memperhatikan migrasi, merupakan fungsi dari laju kelahiran, laju kematian, dan jumlah individu per populasi awal. Laju perubahan populasi seringkali diukur sebagai perubahan variabel tersebut untuk setiap individu dalam unit waktu tertentu. Laju pertumbuhan dari populasi merupakan perubahan ukuran populasi per individu per unit waktu. Nilainya ditentukan dengan cara mengurangi laju kelahiran dengan laju kematian. Jika laju kematian melebihi laju kelahiran, maka laju pertumbuhan menjadi negatif dan populasi akan menurun. Perbedaan antara pertumbuhan eksponensial dan pertumbuhan logistik. Pola pertumbuhan ukuran populasi yang makin cepat disebut dengan pertumbuhan eksponensial.
Grafik pertumbuhan eksponensial sering juga disebut dengan kurva pertumbuhan berbentuk J atau disingkat dengan kurva Z. Sedangkan populasi melewati sejumlah fase pertumbuhan yang dikenal dengan sebagai fase pertumbuhan logistik. Organisme yang dilepaskan atau diintroduksikan ke dalam sebuah lingkungan yang baru akan menyesuaikan diri dengan habitat baru. Berikut merupakan grafik perbandingan antara grafik pertumbuhan eksponensial dan grafik pertumbuhan logistik. Yang pertama-tama yang ingin saya jelaskan di sini adalah grafik pertumbuhan eksponensial yang berada di sebelah kiri gambarnya ini. Jadi di sini kita akan lihat bersama model dari kurva J. Untuk penjelasan dari kurva J ini sebagai berikut. Di alam, pertumbuhan eksponensial hanya berlangsung dalam keadaan khusus dan dalam waktu yang terbatas. Biasanya, pertumbuhan eksponensial dijumpai dalam populasi yang mengalami siklus secara teratur, yaitu pertumbuhan populasi yang dengan cepat diikuti dengan waktu kematian yang mendadak. Siklus kelahiran dan kematian secara mendadak terjadi pada organisme, disebabkan alasannya yang kompleks dan beragam. Banyak spesies dengan waktu hidup yang pendek dan bereproduksi secara cepat, mulai dari alga sampai insekta memiliki siklus populasi musiman yang terkait dengan pertumbuhan curah hujan, suhu, dan ketersediaan makanan. Di dalam wilayah yang beriklim tropik, banyak populasi insekta berkembang biak dengan cepat selama musim hujan dan kemudian populasinya menurun kembali pada musim kemarau. Pada populasi yang tidak mengalami kelahiran dan kematian secara mendadak, pertumbuhan eksponensial kadangkala bisa terjadi karena keadaan yang khusus, misalnya jika faktor yang mengontrol populasi seperti predator dan parasit musnah atau bila persediaan makanan meningkat. Pertumbuhan eksponensial juga berlangsung jika beberapa individu menduduki habitat baru dengan kondisi yang menguntungkan. Sedangkan populasi spesies yang menjadi pesaingnya jarang. Perilaku manusia yang mengintroduksikan spesies asing atau eksotik ke dalam ekosistem tertentu seringkali memicu pertumbuhan eksponensial organisme, yang dalam berbagai kasus menimbulkan dampak yang tragis di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik pertumbuhan logistik. Jadi, grafik pertumbuhan logistik ini sering juga disebut dengan kurva S. Pada bagian ini, bagian A-nya itu disebut dengan fase adaptasi. Untuk bagian B-nya ini merupakan pertumbuhan yang sangat cepat atau fase eksponensial. Hal ini disebabkan individu yang melahirkan jauh lebih banyak dibanding individu yang mati. Pertumbuhan eksponensial tidak dapat berlangsung lama karena pertumbuhan populasi akan melambat lagi di bagian C-nya. Konsekuensi setelah periode pertumbuhan eksponensial, populasi cenderung stabil di bawah jumlah maksimum, kondisi lingkungan yang dapat mendukung populasi tersebut. Dengan demikian, laju pertumbuhan secara perlahan menurun, dan pada waktu laju kelahiran sama dengan laju kematian. Pertumbuhan populasi akan berhenti atau mencapai pertumbuhan nol sehingga ukuran populasi menjadi stabil. Keadaan itu disebut dengan keadaan yang tunak atau steady state atau fase stabil. Yang pada grafik ini ada pada bagian C-nya. Selama keadaan seimbang, rataan pertumbuhan akan menjadi nol. Dan catatan yang paling penting di sini adalah keadaan yang seimbang tidak berlangsung statis, karena dalam kenyataannya populasi dapat turun atau naik oleh berbagai faktor. Akan tetapi peningkatan dan penurunan populasi itu berbeda di sekitar ukuran populasi tertentu. Baik, kita lanjut ke tujuan ketiga, yaitu menjelaskan hubungan daya dukung lingkungan dan pertumbuhan populasi.
Jadi kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan daya dukung. Daya dukung merupakan ukuran populasi maksimum yang dapat didukung oleh ekosistem secara berkelanjutan. Keadaan itu terutama ditentukan oleh ketersediaan dua tipe sumber daya secara berkelanjutan, seperti tipe sumber daya alam terperbaharukan dan tipe sumber daya alam yang tidak terperbaharukan. Adapun perbedaan dari kedua tipe sumber daya alam. Yang pertama, tipe pertama merupakan sumber daya alam yang diperbarui, yang diisi kembali melalui proses alami. Sumber daya alam yang diperbarui mencakup nutrisi, air, dan cahaya, atau sumber energi untuk tumbuhan. Kemudian, tipe yang kedua merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena dia tidak dapat digantikan lagi melalui proses alami. Tuntutan yang terlalu tinggi terhadap sumber daya yang diperbarui dapat mengakibatkan organisme mengalami kelaparan. Jika keperluan akan ruang sudah terlampaui, binatang mungkin melakukan emigrasi. Pada umumnya, menuju areal yang kurang mendukung sehingga laju kematian menjadi tinggi. Dalam keadaan ini, seperti reproduksi dapat menurun, karena kemungkinan binatang tidak menemukan tempat bersarang yang memadai, atau biji tumbuhan tidak mendapatkan tempat yang cocok untuk berkecambah. Nah, jika populasi melebihi daya dukungnya, kebutuhan yang berlebihan terhadap sumber daya mungkin dapat merusak lingkungan, yang akhirnya akan menurunkan daya dukung lingkungan terhadap populasi tersebut. Akibatnya, ukuran populasi menjadi menurun sampai ekosistem pulih kembali, atau dapat pula terjadi penurunan populasi secara permanen. Baik, selanjutnya tujuan keempat, yaitu membedakan antara faktor pembatas yang tak tergantung pada kepadatan dan faktor pembatas yang tergantung pada kepadatan. Yang pertama, apa itu pengertian faktor pembatas? Nah, faktor pembatas merupakan mekanisme yang mengontrol potensi biotik spesies sehingga menyebabkan ukuran populasi menjadi stabil. Itu yang dimaksud dengan faktor pembatas. Contohnya, ketersediaan ruang, makanan, dan material pembuatan sarang yang merupakan faktor pembatas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi orang hutan di Kalimantan. Pada lain pihak, berbagai ukuran populasi berbeda spesies ikan dibatasi oleh persediaan oksigen terlarut, salinitas, dan temperatur air. Yang pertama, yaitu faktor pembatas yang tak tergantung pada kepadatan. Iklim, tanah longsor, api, dan banjir merupakan contoh dari faktor pembatas yang tak tergantung pada kepadatan. Kemungkinan faktor ini tidak ketergantungan. Kepadatan yang paling penting adalah iklim. Contohnya pada binatang. Berbagai populasi insekta dan tanaman setahun ukurannya itu terbatas oleh jumlah individu yang dapat bereproduksi. Populasi tersebut tidak mencapai daya dukungnya karena diintervensi oleh faktor ketidaktergantungan pada kepadatan. Contohnya pada tumbuhan, yaitu tumbuhan melakukan dormansi atau keadaan tumbuhan yang tidak tumbuh atau tidak berkembang untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Berikut ada gambar A dan B. Baik, kita lanjut ke faktor pembatas yang tergantung pada kepadatan. Untuk spesies yang hidup lama, faktor pembatas yang paling berpengaruh adalah faktor yang tergantung pada kepadatan. Karena pengaruh faktor itu menjadi efektif ketika kepadatan populasi meningkat. Nah, faktor tergantung pada kepadatan ini merupakan umpan balik negatif terhadap ukuran populasi. Makin besar populasi tumbuh, makin banyak memicu perubahan sehingga mengurangi pertumbuhan.
Yang kelima, menjelaskan pengaruh kompetisi, predasi, parasitisme, berkerumun, dan cekaman terhadap populasi. Di sini kita mulai dengan kompetisi. Kompetisi adalah sumber daya yang menentukan daya dukung yang berupa ruang, nutrisi, air, dan cahaya. Seringkali relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan organisme. Ada dua bentuk umum dari kompetisi. Yang pertama, kompetisi intraspesifik, yaitu antara individu spesies yang sama. Dan gambarnya di sini yang ada di sebelah kiri, antara singa jantan sesama singa jantan. Yang kedua, kompetisi intraspesifik, yaitu antara individu spesies yang berbeda. Gambarnya ada di sebelah kanan, yaitu gambar antara singa dengan harimau. Yang berikutnya adalah predasi. Predasi adalah kegiatan membunuh dan memakan organisme hidup lainnya. Organisme yang melakukan predasi disebut pemangsa, sedangkan organisme yang dibunuh serta dimakan disebut mangsa. Di sini di gambar dapat kita lihat antara macan dengan rusa. Di sini macan disebut predasi atau pemangsa, sedangkan rusa di sini disebut mangsa. Predasi menjadi faktor yang penting dalam mengontrol peningkatan populasi mangsa. Pemangsa juga memanfaatkan efek tergantung kepadatan dengan meningkatkan jumlah populasi seiring dengan perkembangan populasi mangsa. Dalam banyak situasi, pemangsa dan mangsa berada bersama-sama atau coexist dalam perjalanan waktu yang panjang. Pola hubungan dinamis antara populasi dengan pemangsa dan mangsa dapat dilihat pada grafik berikut. Nampaknya seperti kurva yang mirip dengan gigi gergaji. Jadi gambarnya di sini bisa kita lihat sendiri ya. Yang berikut, parasitisme. Parasitisme berbeda dengan predasi. Parasitisme adalah proses makan organisme yang lebih besar dengan cara melemahkan organisme inang, tetapi tidak langsung atau tidak secara cepat membunuh organisme inangnya. Parasitisme tergantung pada kepadatan, misalnya hama wereng yang menyebar dengan cepat pada tanaman padi di lahan sawah yang luas. Nah, pada gambar di sini kita mengambil gambar parasitisme antara nyamuk dengan manusia. Di sini nyamuk berparasit pada inangnya, di mana inangnya di sini adalah manusia. Yang berikutnya, berdesakan dan cekaman. Sebagian besar binatang memiliki perilaku yang membutuhkan ruang tertentu. Binatang jantan maupun betina memerlukan ruang untuk mencari makanan, sehingga mereka mungkin memerlukan teritorial dengan ruang yang berukuran tertentu. Sifat teritorial mengatur ukuran populasi dengan bertindak sebagai faktor pembatas yang tergantung pada kepadatan. Yang keenam, menyimpulkan keuntungan dan kelemahan populasi manusia dengan kepadatan tinggi. Populasi manusia juga mengalami keterbatasan lingkungan, akan tetapi berbeda dengan populasi yang lain. Manusia mampu mengulangi keterbatasan lingkungan sehingga membunuh secara eksponensial dalam kurun waktu yang tidak bisa diramalkan. Kesimpulan untuk keuntungannya. Revolusi pertanian menyediakan suplai makanan yang stabil, menawarkan keamanan yang lebih baik karena hidup dalam sebuah komunitas, mendorong peningkatan usia hidup dan kemampuan melahirkan anak. Revolusi industri atau kesehatan, kemajuan dalam bidang kesehatan menurunkan resistensi terhadap penyakit, sehingga laju kematian manusia menurun dengan drastis. Sedangkan kesimpulan untuk kelemahannya, pertumbuhan populasi manusia masih berlangsung lambat. Diperlukan waktu sekitar 500.000 tahun untuk mencapai ukuran menjadi 1 miliar. Walaupun sebagian besar negara di Afrika sudah menyadari laju pertumbuhan penduduknya tinggi dan mereka telah berupaya bekerja untuk menurunkannya, tetapi tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurangnya
ketersediaan alat kontrasepsi menghambat kemajuan dalam pertumbuhan populasi. Jadi sekian saja untuk materi dari kelompok A. Untuk itu kami akan menutup presentasi ini dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya. Terima kasih.